Pemirsa, Idul Fitri tahun 2026 ini merupakan momentum perayaan Idul Fitri perdana bagi Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj sebagai kementerian secara mandiri. Dan di tengah momentum perayaan Hari Raya Idul Fitri kali ini, Kemenhaj juga turut melakukan sejumlah persiapan jelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Lantas, sejauh mana persiapannya? Kita akan simak perbincangan eksklusif rekan saya, Nisrina Kirana, bersama dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Ansar Simanjuntak berikut ini untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BTV. Senang sekali saya Nisrina Kirana bisa menemani Anda dalam momen spesial Hari Raya Idul Fitri. Nah, pemirsa, saya akan berdialog hari ini dengan salah satu seorang wakil menteri dari kementerian baru yang bertanggung jawab atas salah satu rukun Islam, yaitu haji. Nah, mungkin dari Anda sudah bisa menebak kira-kira saya akan berbincang dengan siapa hari ini. Nah, saat ini saya juga sudah berada di kantor Kementerian Haji dan Umroh untuk membahas terkait dengan bagaimana nanti penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2026 ini. Dan langsung saja pemirsa, sudah bersama saya, ini Wakil Menteri Haji dan Umroh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Daniel Ansar Simanjuntak. Pemirsa, ya, apa kabar? Baik, Bang Daniel. Rajin sekali lebaran ke kantor. Iya dong, walaupun lebaran kita harus tetap semangat. Kantor saya lagi sepi iya, di sini. Tapi tetap hadir ya. Tetap hadir. Oke, mungkin saya mau ucapin dulu dong, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Mbak Ninis, sehat selalu. Oke, kalau kita berbicara tentang lebaran ya, walaupun nih kita lebaran-lebaran masih ada di kantor ya, Bang kan Daniel biasa ya. mau silaturahim. Luar biasa. Biasanya nebengnya ke sini dulu. Oke, jadi memang bukan nebeng, apa namanya? Kalau nebeng ingat nebeng naik haji. Waduh. Ya, maksudnya transitnya ke kantor dulu. Biasanya kalau lebaran gini, adakah tradisi atau kebiasaan khusus dari Bang Daniel, misalnya lebih menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, silaturahmi, atau nah ini nih tetap sibuk dengan urusan pekerjaan? Silaturahim pasti ya. Biasanya yang paling utama itu silaturahim. Kalau dulu masih ada almarhumah ibu saya, biasanya kita sebelum sholat lebaran itu ya sungkem dulu. Jadi sebelum ke masjid atau ke lapangan itu sungkem dulu ke ibu dan bapak. Tapi sekarang karena ibu sudah tidak ada, kemudian tinggal bapak, biasanya adik-adik saya yang di Medan dan nanti datang ke Jakarta gitu ya? Ke Medan, Oh, kami ke Medan. Bang Daniel Saya jadi selalu ke Medan. Oh, jadi sebetulnya untuk tradisi dan kebiasaannya sama ya, pemirsa, dengan rakyat-rakyat biasa lagi nih ya, yaitu mudik berkumpul dengan keluarga. Wah, ini menarik banget. Nah, selain itu juga ini merupakan lebaran yang mungkin spesial untuk Bang Daniel karena mengemban amanat baru, tanggung jawab baru bersama dengan Pak Menteri ya, di kementerian baru yang ini bertanggung jawab atas umat begitu ya. Nah, bagaimana nih, mungkin ada perasaan khusus atau juga dengan amanat baru ini menjadikan lebaran atau bulan puasa kemarin menjadi lebih bermakna dengan tanggung jawab yang diemban, seperti apa? Ya, yang jelas bebannya lebih berat ya, makin dekat waktunya karena persiapan haji itu kan day to day gitu, setiap hari kita harus memastikan 221.000 orang yang akan berangkat naik haji nanti itu terakomodir dan terlayani dengan baik. Jadi persiapannya terus menerus. Bahkan di sini nih kalau Mbak Ninis datang nanti ngelihat teman-teman yang kerja di bawah itu hanya berhenti pada saat Idul Fitri. Biasanya mereka itu 24 jam. Itu entry dokumen segala macam, mempersiapkan visa segala macam, itu ada di lantai paling dasar itu selama ini 24 jam. Idul Fitri mereka stop biasanya. Oke, jadi kalau nanti saya ke bawah udah nggak ada orang ya? Nggak ada kalau sekarang. Nanti seharusnya beberapa hari yang lalu mereka masih aktif. Oke, mungkin saya penasaran ya, karena kebetulan kita lagi ada di kantornya Bang Daniel. Saya mau lihat-lihat bagaimana suasana di dalam ruang kerjanya Bang Daniel. Boleh ya Bang? Oke. Nah, ini dia nih, kita udah ada di dalam kantor. Ini jadi ruang kerja sehari-hari kerja di sini. Iya, ruang kerja saya di sini. Ini ada foto-foto bersama dengan keluarga. Betul. Ini saya hobi motor tua, ya? Motor tua tapi Vespa tua. Ini ada motor udah jadul banget ya? Iya, jadul. Sering keliling memang ngasih sampai sekarang juga sama istri. Waktu kosong saya dengan istri naik Vespa tua. Menarik banget ya.
Oke, dan kita masih dalam suasana bulan Syawal nih ya, Bang Daniel. Sebelum kita masuk terkait dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji, karena kalau kita melihat di bulan Syawal, biasanya minat masyarakat atau jemaah Indonesia untuk pergi ibadah umroh. Nah ini meningkat nih. Ya, jadi peningkatan istilahnya itu high season memang pada saat Ramadan dan Idul Fitri ya. Bahkan penipuan itu juga meningkat di bulan itu. Makanya sekarang ini misalnya banyak beberapa korban penipuan travel umroh yang terlantar di Mekah, di Madinah, di bandara, bahkan gagal berangkat sejak di dalam negeri itu banyak sekali. Bahkan laporan dari Direktur Jenderal Pengendalian kita itu beberapa travel melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian hampir puluhan miliar dan itu kasihan. Banyak sekali berarti korbannya ya. Betul. Makanya kemudian kita geser supaya segera dilakukan penindakan, terutama penindakan secara pidana. Oke. Nah, selain juga permasalahan terkait dengan travel nakal yang menipu ratusan bahkan ribuan calon jemaah begitu ya. Saat ini ada juga wacana terkait dengan umroh, yang mana ini sempat menjadi perdebatan nih di media sosial. Nah, ini terkait dengan wacana atau opsi umroh melalui asrama haji. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan dulu terkait dengan konteksnya Bang Daniel dan juga apa yang mungkin ada kesalahpahaman yang diterima oleh publik. Ya, jadi momentum penjelasan saya terkait dengan umroh via asrama haji itu adalah diskusi dengan badan legislasi di DPR terkait dengan apa yang harus dilakukan untuk pengembangan ekosistem ekonomi umroh dan haji. Nah, salah satu penjelasannya adalah kita ingin mendorong diversifikasi dari pelayanan umroh. Artinya memberikan jamaah punya banyak gitu ya? opsi pilihan layanan yang bisa mereka akses. Per hari ini itu kan umroh itu bisa dilakukan secara mandiri. Karena umroh mandiri itu keniscayaan. Arab Saudi membuka lebar pintu mereka untuk umroh mandiri. Jadi jamaah bisa melakukan umroh mandiri, kemudian kedua bisa melakukan via travel, kemudian ya dengan berbagai layanan, dengan berbagai maskapai. Nah, yang ketiga juga kita ingin menyediakan layanan yang lain, yaitu namanya one stop services. One stop services itu artinya jamaah umroh itu bisa memilih layanan satu paket, yaitu layanan penerbangan sekaligus layanan asrama haji yang terdiri dari ada tersedia layanan manasik dan hotelnya di asrama haji plus layanan imigrasi dalam satu layanan yang kita sebut one stop services. Layanan maskapainya itu adalah Garuda. Jadi kalau beli tiket Garuda, jadi otomatis dia bisa ikut di one stop services di asrama haji, menginap di asrama haji, kemudian imigrasi nanti di asrama haji, hotel di asrama haji. Kenapa begitu? Karena jamaah umroh itu banyak yang jauh-jauh juga, Mbak. Misalnya di kampung saya di Sibolga, orang mau terbang ke Medan, mau umroh ke Saudi Arabia, artinya dari Sibolga ke Medan. Itu butuh waktu 10 jaman. Dan itu habis waktu mereka, capek segala macam. Kalau kemudian mereka tidak dapat tempat istirahat, tempat pelayanan yang baik, itu biasanya tenaganya terporsir. Nah, oleh sebab itu, kalau mereka memilih layanan one stop services, mereka akan masuk asrama haji, dari asrama haji langsung ke pesawat, nanti langsung berangkat. Nanti kita diatur dengan Garuda, dengan imigrasi dan asrama haji. Itu opsional. Artinya jamaah bisa melalui via asrama haji, bisa juga tidak. Jadi ini justru diversifikasi layanan
yang mau menggunakan layanan itu monggo, yang tidak juga monggo. Artinya jamaah kita sediakan pilihan layanan yang banyak, karena semakin banyak layanan-layanan itu akan memudahkan jamaah untuk menikmati ibadah yang ingin mereka tempuh. Iya, jadi yang penegasannya adalah bahwa ini bukan pola baru, tapi hanya bukan. saja opsi tambahan ya. Opsi tambahan, layanan yang semakin banyak yang bisa diakses oleh jamaah. Oke, Dari sini. mungkin yang menjadi pertanyaan jamaah juga, apa kemudian keuntungannya bagi jamaah? Mungkin dari segi fasilitas layanan, yang tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya, dari segi biaya, efisiensinya juga, serta dari segi mental atau persiapan mental dan spiritualnya. Ya, itu one stop services, jamaah tidak repot-repot lagi ngurus manasiknya, tempat penginapnya di domestik. Karena kan di setiap kota misalnya orang dari tadi saya berikan contoh dari Sibolga misalnya Sumatera Utara ke Medan itu jauh 12 jam. Nah, mereka bisa menginap dulu atau transit di asrama haji, kemudian ada manasik dan sebagainya. Dari asrama haji bisa langsung ke bandara. Udah check in di asrama haji. Dia sudah juga di imigrasi, dicek oleh imigrasi, langsung ke bandara, itu langsung naik pesawat, Mbak. Jadi nggak numpuk lagi di bandara. Betul, karena yang pengalaman yang sempat saya lihat beberapa kali bandara, banyak sekali kemudian yang jemaah-jemaah umroh itu bermalam di bandara. Betul, itu dia yang coba difasilitasi oleh Kementerian Haji dan Umroh dengan program atau fasilitas one stop service itu. Kalau tidak ingin menggunakan fasilitas itu ya nggak apa-apa. Banyak pilihan ya dengan travel. Pilihan. Umroh mandiri saja boleh, backpacker saja boleh. Masa kita memaksakan? Dengan agen-agen travel yang banyak ada di Indonesia juga silahkan begitu ya. Oke, ini tadi kita sudah membahas terkait dengan penyelenggaraan umroh yang juga sudah tadi dicanangkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Nah, kita akan masuk ke dagingnya nih, terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Ini merupakan perdana amanat yang diberikan kepada Kementerian Haji dan Umroh. Nah, sejauh ini apa yang sudah dipersiapkan oleh Kemenhaj sendiri dan fokus utamanya apa? Sekarang ini persiapan sudah pada tahapan dokumentasi, artinya pembisahan. Jadi sudah semuanya penggrupan, artinya kloter segala macam. Persiapan-persiapan untuk di tanah haram di Mekah dan Madinah, akomodasi sudah 90%, ya, bahkan sudah insya Allah ini Lebaran ini sudah 100%. Kemudian catering juga sudah 100%, kemudian transportasi juga 100%. Nah, tinggal tentu pasca Idul Fitri ini kita ingin melakukan simulasi Armusna, simulasi Arafah, Musdalifah, dan Mina, bagaimana alur pergerakan jamaah nanti, karena kan puncak haji itu ya selama 7 hari itu di Armusna itu, dan kita ingin pastikan semuanya berjalan dengan baik, misalnya bagaimana transportasi supaya kemudian tidak ada bottlenecking, walaupun tentu itu nanti sangat terkait dengan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Karena kan biasanya di puncak haji yang paling kita khawatirkan itu adalah bottlenecking, kemacetan, yang kemudian menyebabkan jamaah terpaksa berjalan kaki. Nah, itulah kenapa berulang kali petugas misalnya, kan saya selalu bilang petugas ini harus kuat secara fisik, karena potensi bottlenecking, potensi nanti berjalan kaki itu selalu ada. Makanya kalau tidak kuat secara fisik, mereka tidak akan bisa cukup untuk membantu jamaah. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan para calon jemaah haji juga nih ya. Mereka kan bertanya-tanya, yang biasanya haji-haji tahun-tahun sebelumnya itu ditangani atau di bawah Kementerian Agama. Ini hal yang baru. Tahun ini adalah hal yang baru di bawah Kementerian Haji dan Umroh. Yang membedakan apa? Ya, berbeda itu adalah persiapan sekarang itu lebih cepat, Mbak. Dulu persiapan itu dikebut di pasca ini ba'da Idul Fitri. Nah, sekarang ini persiapan dini namanya. Kami sudah sampai sebelum Idul Fitri, bahkan masalah hotel sudah selesai, masalah catering sudah selesai, masalah transportasi sudah selesai. Jadi persiapan lebih dini, dan bahkan kami melibatkan semua unsur stakeholder perhajian. Karena
kami percaya pelaksanaan haji itu tidak dikerjakan oleh satu institusi. Makanya kemudian Kementerian Luar Negeri ikut di situ, Kementerian Imigrasi ikut di situ, Kementerian Perhubungan ikut di situ, kementerian-kementerian teknis lainnya juga kita libatkan, bahkan Kementerian Pariwisata, kemudian Kementerian Perdagangan, karena kita terkait misalnya dengan ekspor kebutuhan pangan nanti ke Saudi Arabia dan sebagainya. Dan jadi yang membedakan tentu kami membuka pintu yang sangat lebar dengan semua stakeholder perhajian untuk kerja bareng. Ya. Nah, itu pertama. Kolaborasi ya. Kolaborasi ini era kolaborasi. Betul. Kemudian yang kedua, kita juga memastikan prosesnya itu adalah bebas dari praktek-praktek, saya sering sebutnya istilahnya praktek rente, praktek manipulasi, praktek korupsi. Ya. Jadi saya dan Pak Menteri berkomitmen tinggi untuk memastikan prosesnya sebersih mungkin, setransparan mungkin. Kami wanti-wanti kepada seluruh ASN Kementerian Haji dan Umroh supaya zero tolerance terhadap praktek korupsi dan manipulasi, karena berangkat dari beberapa peristiwa kan Anda ikutin sendiri bahwasannya banyak sekali praktek-praktek yang membuka peluang terjadinya korupsi. Nah, itu yang kami tekan sedini mungkin. Oke, dalam menjawab tantangan dalam persiapan penyelenggaraan haji begitu ya, yang tadi juga Bang Daniel sebutkan banyak praktik-praktik curang di dalamnya. Salah satunya yang juga masih menjadi tantangan adalah praktik kartel. Iya. Nah, permainan kuota nih, ini gimana nih Bang? Iya, itu kita tekan sedemikian rupa ya. Makanya kami selalu wanti-wanti bahwasannya tidak ada boleh permainan kuota, pergantian mahram istilahnya dan macam-macam. Makanya kemudian tahun ini kan tahun pertama kami berani melakukan perubahan terkait dengan penghitungan kuota, Mbak. Jadi penghitungan kuota dilakukan dengan terbuka, dengan rumus yang sudah pasti. Artinya semua orang, semua jamaah haji, masyarakat publik begitu bisa mengakses perhitungan itu. Jadi tidak bisa ada orang lagi curang, misalnya kuotanya di satu tempat, satu provinsi itu diperjualbelikan dan sebagainya. Nah, itu dari awal sudah kami wanti-wanti. Tambah lagi di Kementerian Haji sekarang itu ada 2 eselon 1 kedirjenan yang melakukan tugas-tugas pengendalian dan pengawasan, yaitu Dirjen Pengendalian Pelayanan Haji namanya. Itu isinya teman-teman KPK di situ semuanya. Itu melakukan pengawasan secara intens terhadap berbagai potensi kecurangan yang terjadi, misal terkait dengan kuota, terkait dengan catering, terkait dengan hotel dan sebagainya. Oke, memang kalau misalkan kita membahas terkait dengan kuota, apalagi Indonesia dengan jumlah jemaah yang mungkin terbesar ya? Paling besar ya? Dengan kuota terbesar secara global begitu ya, sehingga tata kelola haji memang ini yang menjadi selalu hal yang paling disorot begitu ya, setiap tahunnya. Oke, ini saya kembali membahas tadi yang Bang Daniel semangat sekali untuk membahasnya adalah persiapan petugas haji. Ini kan cukup lama ya prosesnya, bahkan juga melibatkan dari TNI Polri begitu. Nah, ini sebetulnya apa pertimbangannya? Jadi kritik publik itu kan selalu muncul terkait dengan petugas haji. Ya. Karena petugas haji dianggap hanya segerombolan orang. Dulu itu kritiknya selalu gitu, segerombolan orang yang nebeng naik haji. Gitu. Jadi nebeng naik haji termasuk wartawan gitu, yang dikritik juga nebeng naik haji gitu. Nah, oleh sebab itu kemudian kita ingin melakukan perubahan-perubahan mendasar menjawab kritik publik itu. Oke, mungkin dibilang nebeng naik haji karena ketika di lapangan dimintakan mereka bantuan, mereka bertugas dengan sebagaimana tidak memberikan semestinya. bantuan. Betul. Jadi mereka justru lebih khusyuk beribadah ketimbang melakukan tugas-tugasnya. Untuk membantu para jemaah. Betul, gitu ya. karena pada dasarnya tugas primer mereka adalah melayani jamaah, bukan justru jadi jamaah haji. Gitu. Jadi, nah itu kritik publik. Nah,
selama ini tidak ada pelatihan khusus terkait dengan lebih dari 3.000 petugas haji itu. Dan tidak akhirnya kami melakukan perubahan mendasar. Ini langkah pertama dalam sejarah perhajian Republik Indonesia di era Presiden Prabowo. Kami melatih lebih 3.000 petugas haji itu. Yang kemarin itu misalnya 1.600 yang di Jakarta, yang PPIH Saudi Arabia. Dan dilanjutkan dengan di daerah-daerah, totalnya hampir 4.000-an. Itu dilatih lebih dari 20 hari, sebulan bahkan 20 hari di asrama, di barak istilah saya, kemudian 10 hari online. Nah, mereka dilatih semi militer memang, karena salah satu yang perlu kami latih itu adalah kedisiplinan, kemudian kekompakan, kemudian rentang komando, kemudian fisik, kapasitas fisik. Kenapa ini penting? Karena 95% dari pelayanan petugas haji itu adalah tugas-tugas fisik, Mbak. Membutuhkan fisik. Nah, baru kemudian juga kami melatih fikih haji, kemudian juga bahasa Arab dasar. Nah, semuanya itu dilatih supaya mereka kemudian nanti ketika bertugas secara fisik itu kuat, mumpuni, kemudian memahami rentang komando, juga punya kedisiplinan. Makanya saya selalu wanti-wanti ke petugas haji itu, setelah Anda keluar dari pelatihan ini selama 20 hari plus 10 hari yang online, Anda harus punya habitus yang baru. Jadi kebiasaan baru. Kebiasaan baru yaitu apa? Kebiasaan baru itu ya kuat secara fisik, kemudian sehat. Petugas haji itu harus sehat, Mbak. Kalau nggak sehat, nggak mungkin bisa bantu-bantu ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh. Karena yang mereka bantu justru banyak lansia nanti gitu, dan orang-orang yang punya keterbatasan secara fisik dan sebagainya. Nah, itulah selama 20 hari plus 10 hari pelatihan itulah kami harapkan mereka bisa memahami tugas utama mereka adalah melayani, meluruskan niat juga, supaya kemudian niat utamanya adalah jadi petugas haji, bukan jadi jamaah haji. Bukan numpang haji gitu, bukan nebeng naik haji. Tapi ini pelatihan 20 hari dengan banyak fasilitas tentunya, serta juga sejauh ini persiapan sudah hampir rampung. Nah, ini luar biasa. Nah, terkait dengan anggarannya sendiri seperti apa? Iya, selama ini Mbak nggak ada yang membuka ini. Selama perhajian itu nggak ada yang buka. Hanya saya yang berani ngomong ini. Apa itu? Petugas haji itu digaji. Jadi petugas haji mereka itu dibayar oleh negara dari APBN. Jadi memang negara menyediakan petugas anggaran bagi petugas haji ini untuk melayani jamaah. Jadi jangan main-main dengan amanah itu. Anda punya kesempatan menjadi petugas haji, itu amanah dari Allah, amanah dari jamaah haji, amanah dari negara. Nah, tambah lagi Anda difasilitasi. Fasilitasi per hari, selama bahkan kalau 1 bulan itu gitu ya, itu digaji oleh negara, dibayar oleh negara, dan saya pikir cukup besar untuk itu. Oleh sebab itu kalau kemudian mereka nebeng naik haji atau sekedar tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, itu hianat terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga terhadap negara, hianat terhadap negara, dan hianat terhadap jamaah haji. 3 hianat. Dan ini kalau nggak salah dari berita 1 ada jadi petugas haji. Kalau Anda nggak bertugas dengan baik, yang dari berita 1, Anda hianat 3 kali. Catat ya. Gitu. Jadi artinya petugas haji itu bukan kerja volunteer ya, Bang? Bukan. Saya mau katakan itu bukan kerja volunteer. Itu dibiayai oleh dana pajak. Jadi didanai oleh negara sepenuhnya. Tapi anggaran ini bukan dari dana umat ya, Bang? Bukan. Jadi gini, tata kelola keuangan haji itu kan ada 2, Mbak. Jadi satu, dana penyelenggaraan haji. Dana penyelenggaraan haji asalnya dari uang BPIH, biaya ibadah naik haji yang dibayar oleh jamaah haji. Itu dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, ketika kita misalnya tahun ini
dari BPKH untuk penyelenggaraan haji itu sekitar 18,2 triliun untuk penyelenggara 2026. Nah, itu tidak dikelola oleh Kementerian Haji, tapi diberikan oleh BPKH, pengelolaannya dari BPKH, tapi pas penyelenggaraannya diserahkan kepada Kementerian Haji. Nah, kemudian dana kita satu lagi APBN. Nah, APBN itu untuk operasional dari Kementerian Haji. Semua kegiatan Kementerian Haji termasuk biaya petugas haji, kemudian biaya lainnya dan sebagainya yang ditanggung oleh APBN. Kemudian gaji ASN dan sebagainya. Jadi tata kelola keuangan di Kementerian Haji itu ada uang penyelenggaraan haji dan uang APBN. Nah, ini yang juga menarik dari penyelenggaraan ibadah tahun haji, karena tagline haji tahun ini adalah haji yang ramah lansia, perempuan dan disabilitas. Nah, apa kemudian menjadi targetnya dari penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, Bang? Ini kan 3 kelompok rentan ya. Pertama, kenapa kita ramah lansia? Ramah lansia itu dari tahun-tahun sebelumnya selalu konsisten menggunakan istilah ramah lansia, karena memang hampir 25% dari jamaah kita itu lansia karena antriannya terlalu panjang itu tadi. Nanti kalau Anda tanya gimana solusi menyelesaikan antrian yang panjang, itu salah satu hal yang diskusi yang pelik dan menarik menurut saya. Nah, lansia itu harus, kenapa? Tadi itu lagi, ini kembali ke petugas haji lagi. Mereka punya tanggung jawab ramah lansia itu, nanti berarti itu jadi visi utama para petugas haji untuk melayani mereka. Kemudian kedua, ramah perempuan. Kenapa ramah perempuan? Karena 55% jamaah haji kita itu perempuan, Mbak. Dan itu perempuan lansia lagi. Jadi kalau udah perempuan lansia lagi, double priority. Jadi itulah kenapa petugas haji tahun ini dalam sejarah, sekali lagi saya sebutkan, itu paling besar jumlah perempuannya. Jadi petugas haji tahun ini 38% itu perempuan. Jadi selama ini tuh selalu di bawah 20% petugas haji perempuannya. Tahun ini 38% petugas hajinya itu perempuan. Kenapa? Karena jumlah jamaah haji yang perempuan itu lebih banyak, ditambah lagi jumlah selain mereka perempuan juga lansia, jadi rentan. Selain kan kalau perempuan, jamaah haji perempuan lebih nyaman sebenarnya kalau mereka juga dilayani oleh petugas haji yang perempuan. Nah, oleh sebab itulah kami menyediakan jumlah petugas yang perempuan lebih banyak. Iya, selain juga petugas haji perempuan yang disediakan lebih banyak, ini menyesuaikan dengan jumlah jemaah haji lansia dan perempuan yang juga jumlahnya lebih banyak. Kalau kita melihat ya, Bang, ke belakang penyelenggaraan haji di tahun-tahun sebelumnya selalu dengan tagline ramah lansia, tetapi kenyataannya memang belum seperti itu, di lapangan belum seperti itu. Lantas, adakah juga nanti penyesuaian fasilitas bagi para lansia dan juga perempuan selama di Armusna misalnya? Ya, kalau terkait dengan fasilitas kan ini kita selalu mendorong misalnya syarikah, kemudian minta ke pemerintah kerajaan Saudi Arabia untuk memaksimalkan kebutuhan dari jamaah kita, itu pertama. Kalau dari sisi kita tentu kita memaksimalkan peran-peran petugas, petugas terkait dengan layanan lansia, karena kalau kemudian petugas itu tidak dilatih seperti hari ini, maka mereka tidak punya sense of belonging, sense of services untuk jamaah-jamaah yang lansia itu. Oleh sebab itulah kami secara intens terus berkomunikasi dengan pemerintah kerajaan Saudi Arabia untuk memastikan pelayanan terhadap jamaah lansia kita itu terpenuhi, termasuk dengan syarikah. Syarikah itu yang menangani penyediaan tenda-tenda di Armusna dan pelayanan-pelayanan jamaah kita di Saudi Arabia. Nah, membahas soal syarikah ini kan juga sempat menjadi perbincangan nih, Bang Daniel, di media sosial, di mana tahun lalu kalau nggak salah ada lebih dari 5 syarikah. Ada 8 syarikah, dan tahun ini diputuskan hanya ada 2 syarikah. Nah, ini apa yang menjadi pertimbangannya? Yang mana ini sempat ramai ya jadi perbincangan. Pertama, tahun lalu itu diputuskan ada 8 syarikah yang melayani jamaah haji kita.
Nah kemudian faktanya ada kompetisi yang tidak sehat antara syarikah itu yang kemudian menyebabkan banyak kekacauan. Kan banyak kekacauan, ada yang suami istri terpisah hotelnya, kemudian kartu nusuknya tidak jelas, banyak hal lah. Itu yang kemudian jadi evaluasi dari Kementerian Haji waktu itu, Badan Penyelenggara Haji. Nah kemudian yang kedua itu juga menjadi evaluasi dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia, bahkan jadi notis dari nota diplomatik dari Kementerian Haji dan Umroh Saudi Arabia bahwasannya 8 syarikah itu sangat tidak efektif, bahkan menyebabkan banyak kekacauan penyelenggaraan haji oleh pemerintah Indonesia. Mereka menyarankan supaya kemudian tidak boleh lebih dari 2 syarikah yang nanti tahun ini melayani jamaah haji Indonesia. Nah berangkat dari 2 term kondisi itu, kemudian akhirnya kami memutuskan hanya menggunakan 2 syarikah saja. 2 syarikah inilah yang kemudian di bidding, dilelang, yang kemudian memenangkan penanganan jamaah haji kita di Saudi Arabia. Nah biasa kalau kemudian dari 8 jadi 2, yang kalah itu biasa kan Mbak, jadi marah-marah sana sini, kemudian muncul fitnah macam-macam. Bagi kami itu hal yang wajar saja, tapi kemudian yang jelas komitmen Pak Menteri dan saya itu memastikan supaya semua proses penanganan oleh syarikah itu transparan dan akuntabel, dan mereka bisa mempertanggungjawabkan semua pelayanan yang akan mereka lakukan ke depan. Jadi kita kan di pelayanan haji ini tidak independen. Maksud saya tidak independen itu adalah kita dependen, karena sangat tergantung dengan aturan dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Kalau mereka misalnya kasih term kondisinya kayak begini, maka kita harus ikuti, harus kita patuhi. Kalau tidak, ya kita pasti kesulitan. Iya, jadi artinya tahun ini hanya ada 2 syarikah. Tujuannya hanya untuk menyederhanakan koordinasi. Betul. Dan juga untuk mempermudah kontrol kualitas layanan. Kontrol kualitas layanan, selain itu juga term condition tadi dari pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Mereka memang sudah wanti-wanti supaya tidak boleh lebih dari 2 syarikah yang melayani jamaah haji Indonesia. Bahkan sebelum-sebelumnya itu Mbak, hanya 1 syarikah. Hanya 1 syarikah, baru uji coba 8 syarikah itu tahun kemarin. Nah faktanya kemudian kacau balau itu pelaksanaannya. Ini kan persiapan sudah diusahakan, bahkan juga sudah 90% hampir rampung begitu ya. Dari Kementerian Haji dan Umroh juga sebisa mungkin melakukan segala hal untuk memastikan kenyamanan para jemaah haji untuk beribadah tahun ini. Nah mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada para calon jemaah seperti apa? Karena mengingat keberangkatan yang hanya tinggal menghitung hari, Bang. Yang paling penting pertama tentu mempersiapkan kondisi fisik. Itu yang Jadi pertama. Bapak Ibu jangan lupa 95% ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Nah oleh sebab itu persiapkan kondisi fisik yang prima. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian biasa jalan kaki setiap pagi, jalan kaki Mbak. Karena bisa hitungan saya itu 1 hari itu bisa ratusan ribu langkah yang harus ditempuh ketika menunaikan ibadah haji. Jadi biasakan itu, jamaah haji harus mempersiapkan itu. Kemudian kedua, ya siapkan mental tentu. Mental bahwasannya mungkin sebulan lebih akan tinggal di negeri yang berbeda dari Indonesia, dengan banyak dinamika yang mungkin akan dihadapi. Nah oleh sebab itu secara mental harus siap jauh dari rumah, dan kemudian ketemu dengan keluarga-keluarga yang baru. Artinya mental itu harus disiapkan. Ketiga, jangan khawatir di sana kalau kemudian Bapak Ibu nanti sendiri atau hanya berdua. Ada petugas-petugas haji yang sudah kami latih dengan sungguh-sungguh, dengan serius.
Kalau Bapak Ibu khawatir nggak punya anak, nggak ada anaknya di sana, ini ada anak-anak petugas haji itu sebagai anak-anak yang mereka, anak-anaknya Bapak Ibu untuk membantu nanti dan mendampingi para jamaah haji. Luar biasa sekali. Oke, mungkin terakhir Bang Daniel, apa harapan Anda sebagai Wakil Menteri Haji dan Umroh terhadap masyarakat terkait dengan kinerja dari Kementerian Haji dan Umroh? Kami sadar betul urusan haji ini nggak mudah, Mbak. Ya. Jadi tidak mungkin sempurna. Bayangkan Mbak Nini saja kalau menggelar pernikahan, hajatan banyak, pasti Iya. banyak kurangnya. Iya, tidak Kan bisa memuaskan semua tidak pihak bisa ya. memuaskan semua pihak. Jadi 90, tapi tantangan yang kami hadapi ya itu tadi. 99% kami bagus dalam penyelenggaraannya, tapi 1%-nya itu jelek, pasti yang diingat oleh publik yang 1% 1% ya. itu. Nah, oleh sebab itu kami di Kementerian Haji sudah wanti-wanti ke seluruh ASN Kementerian Haji harus siap dengan kritik publik, harus siap dengan tanda kutip bulian publik terkait dengan kerja-kerja kami nanti. Yang paling penting adalah kita puas secara spiritual, kita bisa komit terhadap pelayanan terhadap jamaah haji di 2026 nanti dan seterusnya. Dan itu ekspektasi dari Presiden Prabowo Subianto. Amin. Baik, terima kasih banyak Sama-sama, Mbak Bang Nini, Daniel, sehat selalu. atas waktu dan kesempatannya untuk bisa ngobrol-ngobrol nih ya di momen Idul Fitri 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Ya, Mohon sama-sama. maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin Bang Daniel. Iya, terima kasih banyak Bang Daniel. Semoga sehat selalu dan sukses untuk penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini. Amin. Dan pemirsa, demikianlah dialog kami bersama dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak, dan saya wakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saya Nisrina Kirana pamit undur diri, tetap saksikan Berita Satu, bersatu menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.